Halo kakak-kakak semua, kembali lagi kita di klub ministry training kita, dan kali ini kita ada di Adventurer Basic Staff Training. Dan topik kita pada hari ini adalah PISO 103, Developmental Growth and Introduction to Effective Teaching Methods for Pre-K through 4th Grade. Sebelum kita akan lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik dalam kehidupan kami bersyukur pada saat ini kami boleh dipertemukan kembali walaupun lewat Zoom ataupun lewat training online ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami dan Engkau selalu menjanjikan kami sesuatu yang baru. Saat ini ketika kami akan mempelajari dan berbagi tentang bagaimana perkembangan anak di Adventurer, kiranya Tuhan memberkati kami agar kami boleh mengerti dan kami boleh menjangkau anak-anak kami dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami serta mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke kakak-kakak, kita akan lanjutkan materi kita. Dengan saya, Master Guide Ulrike Lanes, saya dari Klub Pathfinder Gisdak. Oke. Kalau kakak-kakak ingin mengenal saya, nanti di slide terakhir, kakak-kakak akan saya bagikan nomor telepon saya, WhatsApp saya, dan juga Telegram, juga email. Jadi kalau kakak-kakak misalnya ada sesuatu yang kakak-kakak mau tanyakan, kita boleh berbagi. Sebisa mungkin saya akan dengan senang hati membantu, dengan pertolongan Tuhan tentunya. Oke, saya ingin membaca Matius 18 ayat 12 sampai 14, kakak-kakak juga boleh membacanya bersama-sama dengan saya. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak mengendaki supaya sesuatu pun atau seorang pun dari anak-anak ini hilang. Wow. Wah, ketika kita akan mempelajari topik kita pada saat ini, ingat kakak-kakak bahwa Tuhan Yesus pun mau pergi ya meninggalkan 99 domba yang lain untuk mencari satu domba yang hilang. Well, bukan berarti Tuhan tidak menyayangi domba-domba yang 99 itu, tapi saya mendapatkan sesuatu pesan yang indah di dalam ayat ini bahwa ketika kita nanti akan melayani adik-adik kita atau anak-anak kita, kita tidak pernah dan tidak boleh membiarkan satupun dari adik-adik kita itu hilang atau tidak tercater dengan baik atau tidak dilayani dengan baik. Nah, untuk itu kita akan mempelajari topik pada saat ini. Ada satu kutipan di dalam buku Ellen White di buku Education. Di situ saya langsung paraphrase saja. Kadang ide tentang pendidikan kita itu sekarang lebih sempit dan range-nya sudah semakin rendah. Oke, sebuah pendidikan yang sejati itu bukan cuma sekedar belajar saja, mendapatkan hasil yang baik dari pelajaran tersebut, tetapi itu memberikan sebuah arti yang lebih mendalam di mana itu adalah persiapan untuk kehidupan kita. Dan ketika kita mendidik adik-adik kita, ketika kita memperkenalkan atau memperkenalkan pendidikan yang benar, kita harus mengerti bahwa itu adalah sebuah proses yang secara keseluruhan, secara menyeluruh, dan itu harus secara harmonis, perkembangan fisik, perkembangan mental, dan juga perkembangan spiritual mereka. Kenapa? Karena pendidikan itu, apa yang kita akan ajarkan kepada adik-adik kita, ketika adik-adik kita layani, itu akan mempersiapkan mereka untuk sebuah kebahagiaan melayani, enggak cuma di dunia ini, tapi juga nanti di dunia yang akan datang. Wah, untuk itulah kita perlu dan penting sekali mempelajari hal-hal tersebut. Kakak-kakak, saya cuma mau ingatkan kembali bahwa nanti di dalam slide-slide itu akan ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Saya ingin
menjaga keoriginalan atau autentik dari setiap materi yang akan saya bawakan. Saya akan berusaha untuk menyampaikan interpretasinya, dan kakak-kakak saya yakin dan percaya dengan pertolongan Roh Kudus pun bisa mengertinya. Oke, objektif dari pelajaran kita atau objektif dari apa yang akan kita pelajari pada saat ini adalah untuk memahami perkembangan anak di usia adventurer, dan untuk menginstruksikan dan menginformasikan para pembina instruktur tentang cara mengajar yang kreatif dan efektif, dan untuk membantu setiap adventurer agar berhasil pada tingkat perkembangannya. Di dalam penjelasan kita atau di dalam pembahasan kita untuk topik ini, nanti tugas kakak-kakak itu, kakak-kakak nanti akan ada emoji, dan kakak-kakak harus memperhatikan setiap slide, karena di situ akan ada gambar-gambar terselubung ya, seperti harta karun. Jadi kakak-kakak harus memperhatikan setiap slide-nya. Oke, kita akan belajar bahasa Inggris juga ya, supaya saya harapkan akan lebih menantang dan juga lebih fun. Tugas kakak-kakak adalah selain memperhatikan, itu yang pertama dan yang paling utama ya. Dan yang pasti ketika kakak-kakak memperhatikan, kakak-kakak sambil berdoa juga meminta Roh Kudus untuk menuntun kita. Lalu tugas yang ketiga adalah ada beberapa slide yang di dalamnya itu ada emoji-emoji. Kakak-kakak hitung ada berapa emoji. Oke, itu harus dihitung ada berapa emoji. Lalu kemudian setiap emoji itu memberikan kepada kita simbol-simbol binatang atau hewan di dalam bahasa Inggris. Jadi kakak-kakak perhatikan, ditebak ya, seperti pada slide ini ada emoji di sana ya, ada gambar. Di situ kakak-kakak tebak itu hewan apa. Oke, lalu kakak-kakak sebutkan hewannya di kalam portfolio kakak-kakak ada hewan dan juga karakteristik hewan-hewan tersebut. Tentunya karakteristik yang positif. Oke, dan apa hubungannya dengan adik-adik kita? Oke, atau karakter positif apa yang relate atau berhubungan dengan adik-adik kita di dalam pertumbuhan mereka. Oke, kita lanjutkan. Ingat kakak-kakak bahwa sumber daya kita yang paling besar dan paling hebat adalah di dalam gereja kita tentunya ya, adalah anak-anak kita. Di dalam komunitas kita, sumber yang paling hebat itu adalah anak-anak kita. Jadi kita harus jaga mereka. Dalam hal ini, ada anak-anak kita. Ada Little Lambs, usia 4 tahun, kemudian Early Bird, usia 5 tahun, BCB untuk usia 6 tahun, Sunbeam untuk 7 tahun, Builder untuk usia 8 tahun, dan juga Helping Hands di usia 9 tahun. Dan usia ini adalah usia yang sangat penting di dalam pertumbuhan anak-anak. Karena banyak hal yang anak-anak ini akan pelajari dari kita. Ya, mereka seperti kertas putih, di mana apa yang kita akan tuliskan, apa yang akan kita ajarkan kepada mereka akan tersimpan di dalam pikiran mereka. Jadi pentingnya kita mempelajari pertumbuhan mereka, sehingga ketika kita melayani mereka, kita bisa melayani mereka dengan lebih baik dan lebih terfokus. Oke? Nah, yang pertama di dalam pertumbuhan ini adalah pertumbuhan spiritual. Oke? James Fowler juga menerangkan tentang pertumbuhan ini. Dan ini penting kakak-kakak untuk kita pahami. Kenapa? Karena pertumbuhan spiritual itu adalah pertumbuhan yang sangat penting yang akan membantu anak-anak kita itu untuk mengerti dan juga untuk mereka terfokus dengan kita juga. Oke? Nah, tahap yang pertama yang seperti kakak-kakak bisa lihat di situ, ada yang namanya tahap primal faith. Oke, apa itu? Itu adalah sebuah tahap di mana anak-anak kita atau adik-adik kita ini akan belajar banyak hal. Oke, bagaimana mereka belajar caranya? Mereka di dalam tahap ini akan mengerti bahwa iman itu sangat penting. Tetapi seperti apa itu? Oke, kita akan lihat ya. Oke, di tahapan ini adalah tahapan atau
tahapan kepercayaan versus ketidakpercayaan. Di sini dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0 tahun atau masih bayi. Oke. Walaupun mereka masih bayi, mereka akan memperoleh pengalaman dari lingkungan luar yang menanamkan dalam dirinya rasa percaya dan kepastian. Dari dihibur, hidup di lingkungan yang aman dan stabil dan mengalami rasa konsistensi dan perhatian dari orang tua. Oke, pengalaman pribadi ini menurut Fowler pada dasarnya diterjemahkan ke dalam perasaan percaya dan kepastian di alam semesta dan harmoni dengan yang ilahi. Sebaliknya, pengalaman pengabaian, dalam hal ini pengalaman pengabaian ya, di mana kita nggak memperhatikan mereka, atau pelecehan orang tua, atau lingkungan pada tahap perkembangan ini dapat mengakibatkan pembentukan perasaan tidak percaya dan takut. Nah, jadi kita harus memperhatikan dan itu juga akan berpengaruh nanti pada sensori motorik perkembangan kognitif mereka. Oke? Lalu, kemudian yang berikut adalah iman intuitif proyektif. Oke? Di sini adik-adik kita pada tahap ini memperoleh intuitif proyektif atau protektif. Oke? Pada tahap ini, anak-anak kita akan memperoleh bahasa dan kemampuan untuk bekerja dengan simbol-simbol untuk mengekspresikan pikiran. Kemudian anak-anak pada tahap ini tidak mengembangkan keyakinan agama yang diformalkan. Jadi mereka nggak terlalu terkesan dengan agama yang formal ya, yang rutinitas. Tapi sebaliknya dipengaruhi oleh keterpaparan jiwa terhadap alam bawah sadar dan oleh pola pemikiran yang relatif mengalir. Iman pada tahap ini bersifat pengalaman dan berkembang melalui perjumpaan dengan cerita, gambaran, pengaruh orang lain, kemudian perasaan intuitif yang lebih dalam tentang apa yang benar dan salah. Dan persepsi polos tentang bagaimana Tuhan menyebabkan alam semesta berfungsi. Wow, keren sekali ya. Walaupun mereka masih kecil, mereka bisa, sebenarnya mereka punya perkembangan spiritual. Oke, tentunya dengan tahapan yang berbeda-beda. Kemudian, tahapan yang berikut itu adalah iman mitos literal. Biasanya ini di usia 7-12 tahun. Anak-anak ini pada tahap ini memiliki keyakinan akan keadilan dan juga keadilan itu adalah dalam masalah agama. Rasa timbal balik dalam kerja alam semesta. Misalnya, kalau kita berbuat baik, nanti hasilnya juga baik. Tapi kalau kita berbuat buruk, maka hal yang buruk juga bisa terjadi. Oke, dan citra antropoformik dari Tuhan itu misalnya mereka sudah punya gambaran tentang Yesus misalnya dari gambar-gambar ada yang menggambarkan Yesus dengan pria dengan janggut putih ya, janggut putih yang panjang terus yang tinggal di awan. Wah, itu mereka sudah mulai mempunyai konsep-konsep seperti itu. Kemudian dalam tahap ini metafora agama sering diartikan secara harafiah sehingga menyebabkan kesalahpahaman. Jadi kakak-kakak kalau kita mau menjelaskan sesuatu tentang agama, kita harus membuat atau menerangkan itu dalam bahasa mereka karena mereka bisa mengambil itu secara literal gitu. Oke, seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi. Wah, itu harus dijelaskan. Kalau enggak mereka akan langsung literal langsung ngambil itu gitu. Jadi kita harus berhati-hati dalam menerangkan ini. Kemudian yang berikut adalah iman sintetis konvensional. Nah, tahap ini ditandai dengan identifikasi remaja, dewasa dengan institusi keagamaan, sistem kepercayaan, atau otoritas, dan tumbuhnya identitas keagamaan atau spiritual pribadi. Konflik yang terjadi ketika keyakinan seseorang ditantang sering diabaikan karena mereka mewakili terlalu banyak ancaman terhadap identitas berbasis keyakinan seseorang. Nah, di tahap ini dan nanti di tahap selanjutnya juga kita harus memahami, oke? Kita harus memahami mereka. Jangan sampai kita juga memberikan pengalaman yang terlalu abstrak yang mereka nggak mengerti, oke? Jadi harus ada bentuknya, harus konkret. Kemudian tahapan yang berikut itu adalah iman individual atau reflektif. Wah, biasanya di tahapan ini sering ditandai dengan kecemasan dan perjuangan sebagai individu mengambil tanggung jawab pribadi untuk keyakinan atau perasaannya. Oke, jadi kita sudah bisa melihat, oh papaku bilang
kita kalau misalnya ke gereja harus pakai yang rapi, harus pakai dasi misalnya. Oh, papaku bilang yang penting hati kitanya itu sudah mulai akan terlihat ya, ada pertentangan-pertentangan seperti itu di anak-anak kita ya. Nah, keyakinan agama atau spiritual dapat mengambil kompleksitas yang lebih besar dan nuansa-nuansa yang, diharapkan lebih mereka merasakan ada rasa keterbukaan. Ya, ketika mereka berdiskusi ini, jangan sampai kita langsung bilang, "Oh itu salah." Ya, harus kita terbuka dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, oke? Nah, pada saat kenapa kita perlu keterbukaan ini, karena pada saat yang sama, itu dapat membuka individu untuk konflik potensial keyakinan atau tradisi yang berbeda atau bertabrakan. Nah, ini sangat berbahaya kalau kita tidak mengerti, karena nanti mereka tidak bisa membedakan antara, eee, kebenaran yang berdasarkan Alkitab dan juga tradisi-tradisi. Wah, jadi kita harus memahami dengan baik ya. Kemudian tahap yang berikutnya adalah iman konjungtif. Nah, di mana ini adalah krisis pertengahan kehidupan. Wah. Nah, biasanya anak-anak atau seseorang pada tahap ini sudah mengakui paradoks dan misteri yang menyertai nilai-nilai transenden. Hal ini menyebabkan orang tersebut atau adik-adik kita bergerak melampaui tradisi atau kepercayaan agama konvensional yang mungkin dia warisi dari tahap perkembangan sebelumnya. Penyelesaian konflik tahap ini terjadi ketika orang tersebut mampu memegang perspektif multidimensi yang mengakui kebenaran sebagai sesuatu yang tidak dapat diartikulasikan melalui pernyataan iman tertentu. Nah, kemudian tahap ke-6 atau tahap selanjutnya adalah iman universalisasi, di mana iman ini lebih ke pencerahan. Oke, tahap ini hanya jarang dicapai oleh individu. Seseorang pada tahap ini biasanya dibatasi oleh perbedaan keyakinan agama atau spiritual di antara orang-orang di dunia, tetapi menganggap semua makhluk layak untuk belas kasih dan pemahaman yang mendalam. Di sini individu-individu ini akan menjalankan pembicaraan tentang tradisi keagamaan yang besar, misalnya kerajaan Allah yang ada di dalam diri kita atau di dalam diri Anda, ya. So, ini penting sekali untuk kita bisa, memahaminya. Di situ ada pemahaman tentang resurrection, kebangkitan, kematian, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, kita di usia antara little lambs dan juga, di usia sampai kepada, helping hands, oke. Ada juga builder, oke. Nah, di sini Kakak-Kakak bisa lihat di dalam pengalaman iman mereka akan lebih baik kalau kita itu berbagi. Kemudian penting sekali, parental atau, tugas dan tanggung jawab dari orang tua untuk bisa menjelaskan dan, eee, mendekati anak-anak kita tentang apa itu spiritual atau agama khususnya. Di dalam menjelaskan tentang spiritual ini, pertumbuhan spiritual ini, perlu sekali kita menanamkan atau kita membuat anak-anak itu merasa dikasihi dan juga mereka merasa aman. Dan pada tahapan ini biasanya mereka harus belajar, sesuatu itu dengan cara yang lebih konkret, oke. Lalu kemudian mereka mulai mau me eee, merasakan pengalaman, tentang tradisi-tradisi ya. Kalau di rumah tuh misalnya kalau kita mau worship semua harus mandi dulu, oke. Kalau nggak mandi kayaknya worship itu kurang, oke. Atau misalnya di keluarga yang lain tradisinya adalah pokoknya sebelum melakukan sesuatu apapun ya, kita harus cari Tuhan dulu, ya. Jadi ya sebelum mandi kita pokoknya cari Tuhan dulu. Sementara di keluarga yang lain tadi kebalikannya. Kemudian pengalaman iman mereka itu akan sangat berpengaruh dari pengalaman iman yang dilihat dari orang tua. Jadi orang tua sangat berpengaruh di dalam memberikan pengalaman iman yang baik ataupun buruk. Lalu kemudian bagaimana orang tua bisa mengartikan kasih dan juga rasa aman itu yang diberikan oleh Tuhan di dalam cara yang lebih konkret. Nah, orang tua mempunyai tanggung jawab dan juga kita akan mempunyai tanggung jawab untuk itu. Nah, mmm
mereka mempunyai imajinasi yang sangat hebat. Karena itu imajinasi itu harus kita kita bimbing. Tidak boleh dibiarkan mereka memiliki imajinasi yang liar ya, karena itu tidak baik dalam pertumbuhan iman mereka. Kita juga bisa memberikan storyline atau cerita-cerita yang lebih terarah. Kemudian mereka seperti tadi masih belum bisa berpikir secara abstrak. Jadi apapun itu harus bisa membuat mereka itu mengerti walaupun dalam perspektif yang berbeda-beda, tetapi harus digambarkan atau harus dinyatakan dalam cara yang lebih konkret. Oke, seperti kakak-kakak lihat di situ. Lalu kemudian, nah ini dia, habits dan tradition itu penting dibentuk di usia ini. Makanya kita ada sekolah Sabat, oke, karena mereka perlu mengalami ini supaya mereka mendapatkan lebih banyak pengalaman tentang iman dan kepercayaan atau spiritual itu seperti apa. Dan kakak-kakak yang paling penting adalah kita harus juga membiasakan pengalaman iman ini harus dengan orang tua mereka. Jadi, jangan sampai kita mengambil alih peran dan tanggung jawab orang tua. Sehingga sepertinya, klub adventurer itu menjadi klub yang seperti, penitipan anak, tidak. Tetapi kita bekerja sama dengan orang tua, apalagi untuk pengalaman spiritual kita harus melibatkan orang tua. Oke, kemudian bagi BCBs, Helping Hands, usia 6 sampai 10, mereka biasanya sudah mulai bisa meng-compare atau membandingkan. Lalu mereka punya trust circle, ya di mana mereka tuh akan percaya kepada orang-orang terdekat mereka. Sense of duty mereka sudah mulai ada, concrete meaning mereka juga sudah mulai terbentuk. Nah, ini mereka bisa mendapatkan pengalaman tradisi itu dengan simbol-simbol, arti-arti simbol itu sudah bisa mereka pelajari. Oke, mereka juga dalam usia ini mereka sudah bisa memulai untuk bekerja, atau bisa memahami, perbedaan antara fakta dan juga mungkin, cuman spekulasi atau cuman fantasi. Nah, sudah mulai mengerti itu. Oke, kemudian, sumber dari otoritas, agama mereka atau spiritual mereka itu sekarang, mulai berkembang dari orang tua, mereka juga sudah mulai melihat komunitas di gereja itu seperti apa. Oh, uncle yang itu seperti apa, kakak yang seperti itu kayak gimana. Jadi mereka sudah mulai mengembangkan pengalaman spiritual mereka. Kemudian mereka juga, sudah bisa mengerti bahwa ada beberapa atau ada orang lain yang mereka punya, kepercayaan itu berbeda. Mereka sudah mulai bisa seperti itu. Lalu, dalam usia itu juga mereka sudah mulai memiliki kemauan yang kuat untuk belajar, belajar hal-hal yang berbentuk agama atau berbau agama. Kemudian mereka sudah sangat bisa, eee, mengerti bagaimana kalau mereka itu, eee, menjalankan spiritual itu bukan cuman, karena sekedar, ya rutinitas, tapi sudah mulai bisa diarahkan bahwa, pertumbuhan keagamaan mereka itu untuk pertumbuhan mereka nantinya, eee, dalam pelayanan mereka juga dan juga, hal-hal yang lebih ke depannya atau ke masa depan. Kemudian, kita juga sudah bisa mengajarkan doa yang lebih tepat di dalam pengalaman iman mereka. Lalu mereka, juga sudah mulai memiliki pemahaman yang seperti tadi, kalau saya berbuat baik, maka saya dapat reward dong, reward-nya yang baik, gitu. Oke, pemahaman yang sederhana, kalau saya baik sama Tuhan, Tuhan juga baik sama kita. Kemudian, mereka, ketika kita mengajarkan mereka, kita juga harus bisa membuat mereka mengerti Alkitab melalui simbol-simbol, oke? Mmm Lalu kemudian juga ketika kita menjelaskan ke mereka, kita harus menjadi seseorang yang juga menjelaskan dengan, cara yang lebih lebih berkuasa, lebih menarik ya, kalau bisa menjadi motivator buat mereka di dalam pengalaman iman mereka. Tapi kembali lagi, kita tidak boleh bekerja sendiri. Kita harus tetap melibatkan orang tua untuk pengalaman spiritual mereka. Nah, ini ada beberapa, contoh-contoh tugas perkembangan nilai agama dan moral dari Ibu Heni Naviko MPD. Oke, ini, bagus sekali kakak-kakak. Nah, di sini di usia 4 sampai 5 tahun, mereka mengenal Tuhan melalui agama yang dianutnya, meniru gerakan beribadah, kemudian mengucapkan doa sebelum atau sesudah melakukan sesuatu, mengenal perilaku baik, sopan dan buruk, membiasakan diri berperilaku baik, kemudian mengucapkan salam dan membalas salam.
Lalu kemudian di usia 5-6 tahun mengenal agama yang dianut, membiasakan diri beribadah. Jadi mereka sudah bisa mulai duduk dengan diam. Kemudian memahami perilaku mulia, jujur, penolong, sopan, hormat, dan sebagainya. Kemudian di usia ini mereka juga bisa membedakan, sudah mulai bisa membedakan perilaku yang baik dan buruk. Kemudian mengenal juga ritual dan hari besar agama, misalnya saat Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, Paskah. Mereka sudah bisa melihat, oh teman-teman yang lain juga merayakan Paskah. Kemudian mereka juga sudah bisa mulai menghormati agama dan juga orang lain. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan juga perkembangan psikososial. Nah, early childhood 3-6 tahun, ini saya ambil dari salah satu pemaparan di salah satu universitas di Indonesia, Pinus University. Di sini kakak-kakak bisa melihat ya beberapa perbandingan perkembangan fisik mereka. Di usia 3-6 tahun, mereka pertumbuhan stabil, nampak langsing, proporsi tubuh seperti orang dewasa. Kemudian nafsu makan berkurang dan masalah tidur muncul. Wah, ya jadi kadang ada yang susah makan nih. Kalau makan tuh mesti dikejar-kejar. Wah, mesti pakai teknik pesawat terbang. Wah, banyak teknik yang sudah harus mulai kita gunakan ya dalam hal ini. Kemudian perkembangan kognitif mereka. Mereka sudah berpikir secara egosentris, tapi paham perkembangan dan perkembangan perspektif orang lain. Kemudian memori dan bahasa meningkat. Di usia ini mereka sangat suka menghafal. Kalau kita kasih hafalan mereka cepat banget untuk mengerti. Kemudian perkembangan psikososial mereka di sini konsep diri dan pemahaman emosi lebih kompleks. Self-esteem menyeluruh, kemudian berkembang identitas gender mereka, sudah mulai malu-malu tuh ya, sama cowok sama cewek. Kemudian mementingkan orang lain, agresi, dan takut merupakan hal yang umum di usia ini. Jadi kakak-kakak kita harus bisa memahami mereka, sehingga kita tidak menurunkan semangat mereka, atau kita justru tidak membuat mereka itu jadi takut, karena ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa paham dari mereka. Ketika mereka bersifat agresif, kita harus dengan sabar menanyakan apa itu. Karena di sini perkembangan psikososialnya itu muncul di sini. Kemudian di dalam usia 6-11 tahun, dalam hal ini pertumbuhan fisik mereka sudah mulai terlihat lambat ya. Meningkatnya kekuatan dan keterampilan atletik. Wah, makanya di usia ini, wah pingin lari, pingin kemana-mana. Kadang kita, aduh ini anak kok nggak bisa diam ya, kakak-kakak sabar kakak-kakak ya. Itulah usia perkembangan fisik mereka ini secara general. Kakak-kakak dalam pengalaman nanti di dalam klub masing-masing, saya yakin dan percaya akan menemukan hal-hal yang lebih spesifik, ya. Dan puji Tuhan untuk hal-hal seperti itu kakak-kakak, karena artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk diasah lagi ilmu kita, ya. Dan yang saya sampaikan ini secara umum. Kemudian pertumbuhan mereka lambat seperti yang tadi, lalu sakit pernafasan hal-hal yang umum, ya. Ya kakak-kakak kita bisa melihat mereka tiba-tiba ngos-ngosan, ya. Kita tidak perlu panik, kita membuat mereka tenang dulu, membuat mereka duduk dulu, coba tarik nafas dulu. Nah, kemudian walaupun mereka punya sakit pernafasan yang lebih sering dapat sakit pernafasan seperti tadi, tapi secara umum kesehatan lebih baik daripada periode lainnya. Kemudian perkembangan kognitif mereka, egosentris mulai menghilang, mulai berpikir logis, tapi tetap masih konkret ya kakak-kakak. Kemudian memori dan keterampilan bahasa mulai menurun. Makanya kalau kita mau kasih hafalan, itu kita kejar di usia 3-6 tahun. Oke, kemudian kognitif mereka ditunjang oleh kegiatan-kegiatan yang lebih terlihat, khususnya kegiatan sekolah ya. Kemudian perkembangan psikososial untuk usia 6-11 tahun. Oke, sekolah dalam hal ini juga bisa aktivitas di dalam klub masing-masing, oke kakak-kakak. Lalu lanjut, konsep diri semakin kompleks. Nah, mulai tuh konsep diri mereka semakin kompleks, mulai mulai details juga ya, mereka mau hal-hal yang detail. Kemudian, nah ini pendapat peer menjadi hal yang penting. Kalau ada yang ke sahabat school atau ke klub adventure-nya itu bawanya tempat pensil yang ini, semua mau yang itu.
Kalau yang mau Doraemon, semua mau Doraemon. Kalau yang mau, gambar domba, semua mau gambar domba. Wow, sudah mulai karena pendapat peer mereka itu, teman mereka itu sudah sangat mereka perhatikan, sangat penting buat mereka. Lalu kemudian, Kakak-kakak ini ada beberapa hal yang nanti Kakak-kakak bisa sambil baca. Tetapi intinya ketika kita akan mengajarkan adik-adik kita atau bertemu dengan adik-adik kita, penting sekali untuk memahami bahwa, di dalam, perkembangan mereka mulai dari childhood sampai adolescence di usia 18 tahun, nanti ada di usia-usia Pathfinder, penting bahwa ada beberapa hal yang tercakup. Mereka perlu sekali atau dalam perkembangan mereka, motivasi itu sangat penting. Jadi kita harus menjadi motivator yang baik untuk mereka dan juga motivator tidak cuma baik tapi benar untuk mereka. Jangan sampai kita menjadi motivator atau kakak-kakak yang membuat pertentangan antara orang tua mereka dengan kita. Ya, preferensinya mereka lebih suka ke kita daripada ke orang tua. Kita harus hati-hati dalam hal itu. Kemudian ada juga sebuah keuntungan kognitif di situ. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Social adjustment itu harus diperhatikan, family support atau support dari keluarga dan juga support dari klub kita. Kita harus bisa berkolaborasi dengan itu. Oke, kita bisa lihat di sini ya beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan di dalam meng-approach atau di dalam berhubungan dengan anak-anak. Berhubungan dalam hal ini cara kita mengajar atau di dalam kita melayani mereka. Kemudian di sini harus diperhatikan juga ada perkembangan di dalam perkembangan mereka juga tadi ada fisik, mental, spiritual. Di situ juga ada beberapa perkembangan yang harus kita perhatikan, perkembangan emosi mereka harus kita benar-benar dengan sebisa mungkin kita minta pertolongan Tuhan, Roh Kudus kiranya membimbing kita untuk bisa mengerti emosi mereka yang kadang upside down, yang ada kadang agresif banget, kadang pendiam banget, tiba-tiba nangis, tiba-tiba teriak. Nah, kita harus mengerti itu. Kemudian di dalam perkembangan fisik mereka juga dan kesehatan mereka, kita harus selalu memperhatikan keamanan mereka. Ya, apa yang kita kasih makanan yang misalnya kalau di dalam klub kita mau kasih makanan untuk mereka, kita harus perhatikan nutrisinya sudah seimbang atau belum. Kemudian di dalam perkembangan motorik mereka, kita harus bisa melihat apakah ini cocok dengan mereka atau tidak. Ya, hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan. Sebenarnya hal-hal yang sederhana tapi sangat penting. Kemudian, oke, ini yang menjadi hal yang sangat harus kita perhatikan. Di dalam mengajarkan anak-anak kita ada 4 konsep penting yang harus kita tahu. Pertama, pengetahuan, kemudian keterampilan berkomunikasi, kemudian minat, dan juga menghargai anak-anak. Oke, nah di dalam pengetahuan, kalau kakak-kakak lihat ya, ini lucu sekali tapi sangat syarat makna. Di sini ada guru ya, ada guru sama murid-muridnya atau adik-adiknya. Ini bisa terjadi juga di dalam kelas adventurer kita. Kita kemudian bertanya, ini apa? Anak-anak jawab school atau oh kelas adventurer. Lalu kamu siapa? Oh kami murid-murid. Lalu ketika kita misalnya tanya, lalu saya siapa? Kakak siapa? Nah jangan sampai adik-adik kita tuh menjawab another brick in the wall atau cuma pajangan doang. Wah, itu sangat sangat tidak enak kakak-kakak karena artinya kita tidak bisa menyampaikan hal-hal yang penting dengan baik. Jadi adik-adik kita hanya melihat oh kakak-kakak itu ya cuman kayak pajangan berdiri ya. Artinya di dalam pelayanan kita misalnya memberikan atau membagikan pengetahuan tuh cuman datar ya, tidak menarik buat mereka ya. Akhirnya kita seperti ini tuh. Jadi kakak-kakak wah dikejar ya atau marah sama adik-adiknya. Wah, kita tidak boleh seperti itu. Nih, kita harus memperhatikan juga di dalam pengetahuan ini ada proses-proses yang sangat penting buat kita tahu karena itu akan sangat membantu kita. Nih, contoh nih. Katanya kalau misalnya guru yang mengajar tuh kayak ilmunya itu seperti masuk sini lompat gitu. Jadi nggak masuk ke telinga, nggak masuk ke pikiran mereka. Kemudian kalau misalnya guru yang lebih private atau lebih dekat,
ya ada sih masuk, tapi cuman ya mengikis doang, ya gitu. Tetapi, ketika kita bisa memberikan pengetahuan itu dengan melibatkan, teman-teman mereka, aktivitas kita itu melibatkan, grup, atau aktivitas itu melibatkan eee, kelompok. Nah, itu biasanya akan lebih masuk ke anak-anak kita atau ke adik-adik kita. Jadi penting untuk mengetahui bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan untuk membagikan kebenaran-kebenaran, baik kebenaran di dalam Alkitab ataupun aktivitas-aktivitas yang akan kita jalankan. Ya, ini dia, Kakak-kakak, ini yang sangat penting juga ya. Kadang ini, kita berpikir bahwa, "Oh, ya saya kakak, kamu adik," atau "Saya itu sudah lebih berpengalaman, pokoknya kalau misalnya Kakak bilang ini, ya udah itu," gitu. Kita tidak mempunyai keterampilan berkomunikasi. Padahal adik-adik kita itu sangat membutuhkan, bimbingan dari kita. Nah, kalau kita membimbing adik-adik kita dengan kita tidak memahami bagaimana berkomunikasi yang baik dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah merasakan kebahagiaan atau sukacita di dalam klub kita atau di dalam aktivitas kita. So, sebisa mungkin, bukan juga sebisa mungkin, tetapi selayaknya dan seharusnya kita selalu memberikan sebuah komunikasi yang positif dengan adik-adik kita. Karena itu berhubungan dengan cara kita menyampaikan sesuatu. Di situ kita juga, eee, terlihat bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dengan secara jelas kepada adik-adik kita, sehingga adik-adik kita itu tertarik. Kemudian ketika mereka tertarik, di situ mereka juga dengan sukarela untuk berkomunikasi, berpartisipasi kembali. Kemudian, keterampilan berkomunikasi kita itu juga dengan raport atau membuat hubungan yang baik. Bagaimana kita bisa membuat hubungan yang baik? Melalui class attendance, kehadiran mereka. Jadi kita semakin mereka hadir, semakin kita bisa mengenal mereka, semakin mereka kenal kita juga. Makanya penting sekali untuk menyampaikan hal-hal yang sangat, sangat krusial itu, dengan cara yang bisa dimengerti anak-anak. Kemudian ketika kita meminta mereka melakukan sesuatu, kita harus juga mengerti, "Oh, ini adik-adik kita sudah bisa nggak ya kalau misalnya kita, bergerak secepat ini atau kita melakukan ini mereka sudah cocok nggak?" Karena, keadaan itu akan membuat mereka itu dan, juga akan, memperlihatkan kita, sukses atau tidak ketika kita membina atau melayani adik-adik kita. Nah, ketika kita juga akan mengkonfirmasi sesuatu, kita harus melibatkan mereka. Jadi jangan sampai kita cuma bikin peraturan yang mereka sendiri nggak ngerti, nggak paham. Jadi walaupun mereka masih kecil, cobalah berkomunikasi untuk peraturan-peraturan sederhana. Oke, kita kalau di kelas, supaya kelas ini tertib, kita kira-kira apa ya adik-adik? Kalau misalnya kita di kelas, harusnya duduk terus ada yang lari-lari, bagus nggak sih? Jadi kita bertanya kepada mereka dengan cara mereka, dalam hal ini bahasa yang mereka mengerti. Kemudian, ketika kita melakukan atau ketika kita berkomunikasi dengan mereka, nah sifat kita juga atau, attitude kita seperti apa? Jangan sampai kita, "Oh adik-adik Kakak tuh cuman begini aja kok, mulut Kakak tuh ya begini, kasar, tapi hati Kakak baik." Itu nggak bisa. Mereka harus melihat antara perkataan kita dan juga attitude kita tuh harus sama. Kalau kita mau mengajarkan mereka kelemah lembutan, maka kita juga mau tidak mau harus berbicara dengan lembah lembut. Jangan sampai kita kasar sama adik-adik kita, tapi kita mengharapkan adik-adik kita lemah lembut. Atau misalnya kita mau mengajarkan tentang hormat, memberi salam, tapi kita nggak pernah memberi salam. Adik-adik kita nggak pernah lihat kakaknya memberi salam. Ya, itu juga tidak menjadi hal yang baik dalam pembelajaran atau di dalam pelayanan kita kepada adik-adik kita. Kemudian care kita kepada mereka, bagaimana kita meng-engage mereka, bagaimana kita, membuat mereka tuh dekat sama kita. Ya motivasi kita juga harus jelas dan tepat. Sehingga nantinya, di situ kita kredibilitas kita sebagai pembina, sebagai staf, sebagai instruktur akan terlihat dari pencapaian, ya. Kemudian, pencapaiannya seperti apa? Kalau adik-adik misalnya bisa, eee sopan, duduk dengan diam bukan berarti mereka diam banget ya. Ingat usia ini mereka perlu, tadi ada, atletis mereka pingin jalan, pingin melakukan motorik mereka lagi berkembang. Jadi ketika kita mengerti duduk itu, ya jangan sampai,
mereka tuh kita harapkan harus duduk diam banget, tidak bisa seperti itu Kakak-kakak ya. Oke, selanjutnya nih, minat mereka harus kita pahami. Ada banyak sekali saya temukan kakak-kakak baik di klub maupun di sekolah yang tidak mengerti minat dari masing-masing anak. Sehingga ketika mereka datang di klub adventurer kita, ada yang pola pikirnya misalnya segitiga, ada yang bulat, tapi ketika mereka datang kita menyeragamkan. Jadi seperti kotak atau kita bentuknya semua harus bulat. Nah, kakak-kakak ini adalah salah satu prinsip yang kurang tepat di dalam membina adik-adik kita. Karena Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda. Jadi ketika kita akan melayani atau ketika kita akan mengajarkan adik-adik kita, kita harus mengerti minat mereka itu ada yang suka olahraga, ada yang suka menggambar. Ya, itulah tantangan kita. Makanya kita perlu banget untuk selalu belajar lagi supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak sehingga ketika kita mengaplikasikannya di klub kita masing-masing, kita juga akan lebih kaya. Ya, jadi ini sebuah gambar yang sangat menyedihkan ya kakak-kakak. Kita membuat mereka tuh seragam karena kita seragam. Ya, jadi maunya kayak gitu. Jadi contoh hal-hal yang seperti kalau pemahaman kita itu kalau diam itu adalah adik-adik itu semua harus duduk manis. Jadi kita memaksa mereka harus duduk manis. Padahal sebenarnya duduk manis itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Bisa jadi duduk manis itu sambil sembari atau sambil yang adik-adik yang lain duduk manis itu mereka mengerjakan sesuatu. Ya, jadi kita harus bisa menjadi kakak-kakak yang mengerti minat adik-adik kita supaya pelayanan kita akan lebih baik. Nah, itu seperti ini ya. Kadang kita membuat adik-adik kita ini seperti ini gambar ilustrasi yang sangat baik buat saya khususnya ya. Karena kadang kita membuat mereka tuh Tuhan menciptakan mereka unik dan berbeda-beda, tetapi kita membuat mereka tuh harus satu, ya seperti ini. For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Ya, jadi kita oke, supaya seleksinya lebih baik, lebih adil. Jadi adil menurut kita itu adalah ketika mereka tuh harus bisa memanjat pohon. Padahal di situ ada ya pasti yang monyet pasti akan menang dong, right? Sementara yang ikan gimana? Keluar dari air aja nggak bisa. Kemudian bagaimana dengan gajah? Nah, ini adalah hal-hal yang akan kita dapatkan di dalam klub kita, di dalam kelas kita nantinya. Jadi kakak-kakak penting banget untuk mengerti minat mereka. Jangan sampai kita membuat mereka melakukan satu hal hanya karena kita mau begitu. Biarkanlah anak-anak itu bertumbuh dengan cara mereka, dengan minat mereka, dengan keunikan yang Tuhan sudah ciptakan. Kemudian kita juga harus bisa menghargai anak, menghargai adik-adik kita. Ini ada contoh ilustrasi yang baik banget ya, sangat bagus. Nah, ini gurunya atau kita kadang tanya-tanya, kita bertanya sama adik-adik kita ya. Di sini contohnya, dear kids, today we are going to talk about democracy. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang demokrasi. Kenapa? Kan adik-adik kita tuh zaman now itu pasti, kenapa? Kok bisa? Emang kenapa? Mereka akan tanya. Nah, tadi kita sudah bilang kita akan belajar tentang demokrasi. Ketika ada yang bertanya, kita langsung bilang, because I said it. Karena kakak bilang begitu, ya udah dengerin. Nah, itu berarti kita tidak menghargai anak. Oke, kalau dalam posisi seperti ini, kira-kira kakak mau gimana? Kakak-kakak boleh komen nanti ya, kalau ada seperti ini. Kalau di dalam kelas misalnya, kita membuat aturan. Contoh, oke, semua harus duduk manis. Terus ada yang tanya, kenapa harus duduk manis? Nah, kakak-kakak boleh kasih komen ya, apa yang kakak-kakak akan lakukan kalau terjadi seperti itu? Karena hal-hal seperti ini akan banyak terjadi di dalam klub kita. Di dalam kita membuat aktivitas akan selalu muncul hal-hal seperti ini. Intinya adalah ketika kita akan bertemu atau menemui hal-hal seperti ini, kita harus bisa menghargai. Dan ketika mereka bertanya, oh, pasti kamu penasaran ya kenapa kakak mau memberikan pelajaran tentang demokrasi. Kita boleh menanyakan balik, kira-kira di dalam pengertian kamu apa? Kenapa kita mesti belajar ya? Kita boleh menanyakan mereka balik karena mereka sebenarnya sudah mempunyai pemikiran yang kritis sebenarnya, tapi tentunya dengan cara mereka, oke?
Nah, ada beberapa metode mengajar yang kakak-kakak bisa perhatikan. Di sini ada hands-on activities, kakak-kakak boleh memberikan kepada mereka sesuatu yang mereka bisa lakukan, misalnya menggambar atau menggunting. Pastikan semua harus safe. Apalagi kalau kita menggunakan benda-benda yang tajam, kakak-kakak ingat selalu safe. Akan lebih baik kalau setiap aktivitas yang kita berikan, hands-on activities-nya itu sesuai dengan umur dan tahap perkembangan mereka. Jangan sampai mereka masih usia 4 tahun kita udah kasih gunting, karena kita mau menyeragamkan tadi, kita mau semua tesnya memanjat pohon. Tidak boleh kakak-kakak. Ini hal-hal yang saya harus katakan dengan tegas ya, bahwa hands-on activity itu harus sesuai dengan usia mereka. Disitulah keunikan mereka akan terlihat. Kemudian learning games, mereka boleh belajar dengan memberikan kuis-kuis Alkitab, game-game menarik di mana itu akan menstimulus pola pikir mereka. Kemudian craft juga ya, kita boleh bikin origami, melipat kertas, tentunya dengan usia tahap dan usia anak yang sesuai. Jangan sampai usia masih kecil kita sudah kasih yang complicated. Wah, nanti mereka nggak mau lagi datang, mereka akan jadi takut. Ada visual aids, ada gambar-gambar untuk mereka, membuat mereka tuh bisa memperhatikan dengan lebih baik, karena attention span mereka itu sangat pendek. Jadi kita harus bisa membuat sesuatu yang berbeda-beda. Ya, makanya kita harus prepare. Kalau kita sudah gagal mempersiapkan pengajaran kita, maka sebenarnya kita sudah merencanakan kegagalan kita. Jadi harus benar-benar siap. Kemudian interactive stories. Ketika kita bicara tentang Musa, kakak jangan cuma ngomong, oke adik-adik ini Musa. Oke, ini Musa. Lalu ini adik-adik lihat, Musa ini dibuang di Sungai Nil. Ya, kita bicara aja. Tapi kita boleh menanyakan, oke, adik-adik lihat, ini kira-kira siapa? Ini apa? Oh, itu bayi. Bayinya ada di mana? Ada yang tahu nggak bayi ini namanya siapa? Ada yang pernah dengar ceritanya nggak? Jadi interaktif. Kemudian ada puppets, kalau kakak-kakak bisa menggunakan puppet, juga bisa. Tapi ada beberapa anak, kakak-kakak harus perhatikan ada beberapa anak yang takut dengan puppets. Jadi kakak-kakak harus survei dulu, anak-anaknya suka puppets nggak? Nah, jangan sampai mereka jadi takut. Kemudian memberikan mereka tuh lagu-lagu, karena ini akan merangsang memori mereka. Mereka akan lebih cepat menghafalkan sesuatu dengan cara menyanyi. Kemudian redirecting negative behavior. Redirecting negative behavior ini contoh kakak-kakak kalau misalnya mereka misalnya lari-lari. Kamu jangan lari-lari, tapi lebih ke, wah, kamu senang ya lari-lari. Nanti sesudah ini kita lari-lari. Atau bisa jadi ketika ada satu anak yang lari-lari, kita juga bisa, oke teman-teman, mari kita lari sama-sama. Kita lari sama-sama, sama-sama Nathan, ayo. Nah sekarang Nathan, kita duduk. Nathan sekarang ikut Anastasia. Oke Anastasia duduk. Semua kita duduk. Jadi daripada kita selalu bilang, kamu kok nangis, kamu kok ribut ya. Wah, kamu ternyata seorang pembicara, pengkhotbah yang hebat ya. Tapi nanti abis ini sekarang kita lakukan ini dulu. Nanti abis ini kakak misalnya kasih waktu kamu berkhotbah tentang Musa. Kamu tahu tentang Musa kan? Jadi kita membuat mereka itu lebih berpikiran positif tentang keadaan mereka. Karena sebenarnya mereka tidak tahu buat mereka itu oke, tapi buat orang lain tuh mengganggu. Jadi kita harus mengarahkan sifat-sifat yang negatif mereka itu dengan cara yang lebih positif. Jadi jangan selalu kamu ini, kamu cengeng, kamu ini, tidak boleh kakak-kakak ya. Jangan sampai kita seperti itu. Kemudian ketika kita mengajar, have fun teaching, ya. Adik-adik kita jangan sampai kita punya masalah di rumah, kita datang muka kita tuh udah sumraut, aduh, kita aja nggak fun, bagaimana adik-adik kita, ya? Atau kita, wah, mungkin ada yang bertanya, lalu Kak Ika gimana dong? Kalau saya bukan tipe orang yang fun, tidak energetik. Gimana ya kakak-kakak, ketika kita mengambil komitmen untuk mengajar adik-adik kita harus juga minta Roh Suci. Kita minta tuntunan dan pertolongan Tuhan untuk membantu kita. Jadi kita juga harus bisa lebih aktif, bisa lebih ceria, bisa lebih semangat ketika kita mengajar mereka. Jadi mau nggak mau kakak-kakak kita harus belajar cara mereka.
sehingga mereka juga akan lebih bisa mengerti kita. Nah, di dalam pembuatan kurikulum adventurer kita, kita mengikuti taksonomi Bloom. Ya, kakak-kakak bisa lihat di slide sini dan juga berikutnya kita bisa lihat bisa ada yang lebih kecil create-nya atau menciptanya itu lebih sedikit, sementara mengingat itu lebih banyak. Kakak-kakak dalam hal ini, kakak-kakak bisa melihat kebutuhan anak-anak. Kalau misalnya dalam hal tertentu mereka harus membuat sesuatu atau melakukan aktivitas yang lebih banyak mencipta atau menghasilkan sesuatu, kakak-kakak silakan melakukan itu. Jadi yang paling penting adalah di dalam mengajarkan mereka kita harus memenuhi atau sebisa mungkin kita mengikuti ini, ya, membuat mereka tuh ketika kita mengajar kita memulai dengan misalnya mengingat, ya, misalnya ada list, ada nama-nama, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi siapa hari ini yang pakai baju biru, gitu. Kemudian siapa hari ini yang sudah makan pagi. Nah, ya itu membuat mereka tuh mengerti, kemudian mulai kepada understanding. Kenapa sih tadi Kakak tanya, siapa yang hari ini pakai baju biru, pakai baju hijau, itu semua apa ya namanya? Oh itu warna Kakak, ya kemudian warna, kemudian apply. Oke, warna itu. Kalau warna kuning itu biasanya, ada buah apa aja ya? Jadi mereka mulai tentunya dengan, eee eee, tahap perkembangan anak-anak. Ya, aplikasinya harus sesuai dengan mereka, dengan usia mereka. Kemudian mulai analisa, oke, kenapa ya, buah apel itu sehat? Ada yang tahu nggak? Gitu. Kemudian evaluasi, kita mulai tanyakan kembali ke mereka, apa yang kalian pelajari hari ini? Kemudian habis itu bisa ke creating. Creating apa? Bisa jadi dengan membuat salad buah, ya. Jadi, ingat ketika kita akan mengajarkan mereka, kita ngikutin Bloom's Taxonomy itu akan membantu kita, akan sangat membantu kita lebih teratur di dalam pengajaran kita, sehingga nanti di dalam mengajar kita nggak caplok sana, nggak caplok sini, adik-adiknya bingung, "Ini Kakak mau di mana sih? Kakak ini lagi ngapain kok sudah lompat ke sini, lompat ke sini?" Yang mereka juga butuh butuh bimbingan, jangan sampai kita, tidak membimbing mereka dengan baik hanya karena kita tidak melakukan persiapan yang baik. Oke. Suffer the pain of discipline or suffer the pain of regret. Kakak-kakak untuk mengajarkan adik-adik kita ini memang perlu disiplin dan kadang untuk mengajarkan itu baik kita ataupun adik-adik kita sepertinya apa ya merasa tersiksa, merasa menderita. Tetapi kalau kita tidak memulai itu, maka kita akan menyesali nantinya. Kita akan melihat adik-adik kita ada yang tidak di gereja lagi. Itu sedih sekali ya kakak-kakak ketika mereka tidak lagi bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Nah, kemudian, oke, ini beberapa hal yang ketika kita akan mendisiplin mereka, eee, ini banyak hal yang kita lupakan sehingga pada saat proses disiplin, itu lebih banyak kepada punishment. Kenapa? Karena kadang mereka nggak mengerti. Jadi sebelum kita mendisiplin mereka, apalagi kalau kita memberikan hukuman kakak-kakak, wah, hati-hati di dalam memberikan hukuman. Apalagi kalau hukuman itu, tidak tidak dipersiapkan. Maksud saya begini, nih, untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita harus terlebih dulu membuat struktur atau rutin. Jadi, sebelum kita misalnya akan memberikan disiplin kepada adik-adik yang diam, kita dulu harus membuat atau memberikan pemahaman kepada mereka, eee, rutin tentang diam itu apa, rutin tentang duduk manis itu apa, duduk manis itu untuk berapa lama, kemudian dalam duduk manis itu hal-hal apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Ya, jangan sampai duduk manis itu diam aja, lalu kemudian Kakak tanya, "Oke, ada yang ngerti, ada yang bisa kasih jawaban?" Nggak ada yang jawaban, nggak ada yang kasih jawaban, terus kita marah, "Kok nggak ada yang jawab? Kan tadi Kakak bilang duduk manis dan diam." Nah, jadi itu harus dikomunikasikan, harus dibikin strukturnya, sesudah dibikin strukturnya dibuat rutin ya. Nah, seperti ini juga nih. Ada contoh sikat gigi. Sebelum kita marah-marah ke adik-adik kita atau orang tua marah ke adik-adik kita, "Kamu mau ngasih sikat gigi itu, ih kamu jorok, kamu nggak bersih." Ya, kita harus kasih tahu dulu, kita harus tuntun mereka sikat gigi yang benar itu seperti apa manfaat sikat gigi. Nah, kemudian sesudah mulai rutin, baru kita mulai disiplin. Kalau misalnya dia nggak sikat gigi, kita misalnya minta dia apa gitu ya. Kemudian, nah
practicing new skills in advance. Sebelum kita akan memulaikan sesuatu, misalnya kalau kita antri, ya nantinya sebelum kita akan membuat disiplin tentang antri, kita harus mengajarkan mereka dulu praktis antri itu kayak apa sih? Ya, jangan sampai kita antri, ketika mereka nggak antri kita langsung hukum, tidak bisa. Kemudian kita juga bisa menggunakan disiplin dengan cara reward. Ya, daripada kita membuat punishment, kenapa enggak misalnya, oke adik-adik kelas kita hari ini setiap anak-anak akan atau setiap adik-adik kakak kasih 10 bintang. Nah, pertahankan bintangnya ya. Nanti kalau misalnya di akhir sementara kita beraktivitas ada yang misalnya bicaranya atau ngomongnya terlalu kencang, sementara itu bukan saat yang tepat, nanti bintangnya kakak ambil ya. Jadi siapa yang paling banyak bintang bertahan, nah nanti kakak misalnya akan memberikan sesuatu sebagai reward, tentunya sesuai dengan umur mereka. Kemudian, nah kita harus juga ketika kita memberikan disiplin kepada mereka, kita harus jangan hanya memberikan disiplin lalu kita membiarkan mereka, tetapi kita juga membantu, membimbing mereka bahwa membuat sesuatu hal yang salah itu biasanya akan kena hukuman atau biasanya efeknya buruk. Tetapi no worries adik-adik, kakak ada di sini bersama-sama dengan kalian. Jadi mereka tidak merasa disiplin itu sebagai hukuman buat mereka, tetapi proses belajar buat mereka. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa di dalam proses itu pun, walaupun mereka salah, mereka memahami bahwa kakak-kakak tetap mengasihi mereka. Jadi nggak pada saat saya berbuat baik, ketika saya berbuat salah pun kakak-kakak tetap sayang sama saya kok, gitu. Karena anak-anak itu memiliki struggle atau tantangan yang berbeda-beda. Jadi kita benar-benar bersama-sama dengan mereka. Kemudian, nah ini beberapa tipe-tipe juga disiplin. Berikan hal-hal yang positif. Ketika mereka, misalnya ada adik-adik yang lari-lari, terus mengganggu, ya kita dekati mereka daripada bilang, kamu kok lari-lari? Ih, kamu tuh mengganggu tahu. Kita dekati mereka. Kamu lari-lari kenapa, Dek? Ada sesuatu yang kamu ingin cari misalnya, kira-kira gimana ya? Karena teman kita Nathan merasa terganggu kalau kamu lari-lari, dan juga kalau kamu lari-lari itu bahaya, kamu bisa jatuh, bisa kena orang. Nah, gimana ya bisa kira-kira kita bisa bikin apa ya? Atau kamu bantu kakak yuk bagikan ini. Jadi kita memberikan stimuli-stimuli yang lebih positif. Lalu kita ketika menegur mereka gentle, ya kita harus baik, lemah lembut, jangan kamu itu ya sini, duduk di sini, ya gentle. Kita harus benar-benar lemah lembut. Adek, sini sama kakak, duduk sebelah kakak, sini biar kakak bantu kalau kamu punya kesulitan, ya. Kemudian juga ketika kita memberikan disiplin ada boundary base, artinya kita harus benar-benar memberikan batasan itu jelas, ya. Jelasnya seperti apa, oke? Waktu kakak-kakak, adik-adik, ketika kalian belajar boleh pakai HP, tapi HP-nya kita pakai untuk misalnya membaca Alkitab, ya, atau melakukan sesuatu dengan itu kepada hal-hal yang lebih positif. Jadi harus ada batasannya, harus sangat jelas. Kemudian behavior modification itu artinya seperti yang tadi ya, daripada kita memfokuskan diri kita untuk menunjuk hal-hal yang salah atau yang negatif dari mereka, kita merubahnya menjadi hal yang lebih baik. Misalnya kalau misalnya dia suka ada adik-adik yang suka gangguin temannya ya, misalnya sentilin temannya atau buang sampah sembarangan. Nah, oke adik-adik semua, coba lihat di situ di lantai ada kertas nggak? Kita siapin misalnya keranjang. Oke, siapa yang bisa lempar dan masuk ke keranjang nanti kakak kasih poin, misalnya seperti itu ya. Jadi dirubah sehingga itu lebih terlihat positif daripada menekankan hal-hal yang negatif. Kemudian emotion coaching. Ada banyak dari adik-adik kita itu yang sebenarnya mereka masih belum paham apa yang mereka lakukan itu salah, atau dalam proses pertumbuhan mereka masih perlu bimbingan. Kalau ada seperti itu, kalau misalnya ada yang teriak-teriak, jangan sampai kita juga teriak, kamu ini teriak-teriak. Coba kita dekati mereka.
Kamu teriak kenapa, Dek? Ada sesuatu yang kamu rasakan yang mengganggu, jadi kita approach mereka dengan lemah lembut. Oke. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan juga ketika mereka melakukan hal-hal yang sepertinya, tidak sesuai atau tidak membuat mereka lebih baik, kita bisa melakukan hal ini. Oke, ketika ada masalah, sebaiknya kita bicara langsung kepada anak, bukan orang dewasa. Jadi, ya ketika mereka melakukan sesuatu yang salah, kita bicara ke mereka, "Dek, yang kamu lakukan itu, eee, sedikit mengganggu teman-teman yang lain atau misalnya yang kamu lakukan itu berbahaya buat kamu. Kenapa? Menjelaskan. Daripada, kita ya boleh, boleh kita juga ada banyak hal kita dalam hal ini berbicara kepada orang tua atau kepada orang dewasa lebih ke, "Eh, dia itu tahu nggak nakal atau apa, ih kamu tahu nggak yang anak ini," ya tidak akan menyelesaikan masalah, ya. Bicara kepada anak-anaknya. Ketahuilah bahwa anak cacat fisik tidak menunjukkan cacat mental. Ada banyak mungkin di antara kita di klub kita itu, anak-anak yang mempunyai, cacat dalam hal ini, mempunyai ketidakmampuan secara fisik, tapi bukan berarti mental mereka. Jadi harus perhatikan, eee, apa tindakan-tindakan yang tepat buat mereka. Kemudian tanyakan tentang kebutuhan medis atau peralatan khusus anak ketika kita ada di klub kita berbicara kepada orang tua atau anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus dalam hal medis, mungkin dia asma atau dia alergi, apa yang harus kita lakukan, apa yang dia perlukan, ada obat-obatan tertentu yang perlu kita 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 juga sebagai pembina punya supaya ketika itu terjadi kita bisa langsung, membantu meringankan masalah atau meringankan sesuatu yang tidak nyaman buat mereka. Kemudian, ketika kita melakukan kegiatan kita, kita harus menjelaskan perlengkapan khusus kepada semua anak untuk meredakan ketakutan. Ada hal tertentu yang membuat anak-anak takut. Seperti tadi, ya, ada anak-anak yang takut dengan papet, ada yang senang. Nah, kita harus menjelaskan, "Oke, adik-adik ini papet ya, nanti kita akan pakai untuk ini." Jadi, untuk anak-anak yang takut, kita memberikan approach yang lebih lebih intensif dalam hal, membuat mereka tuh merasa nyaman dulu, ya. Kemudian berhati-hatilah saat merencanakan keselamatan anak berkebutuhan khusus. Ada banyak anak-anak yang Tuhan ciptakan yang sangat unik, oke. Bukan mereka berbeda, tetapi mereka diciptakan Tuhan untuk membawa keunikan dalam kelas kita. Mari kita melihat kebutuhan mereka juga, keselamatan mereka harus kita perhatikan. Kemudian di dalam, klub adventurer kita, pastikan fasilitas pertemuan dapat juga diakses oleh adik-adik kita, penyandang cacat atau, mereka yang punya, eee, kekurangan di dalam fisik mereka. Kekurangan dalam arti tidak seperti anak-anak pada umumnya ya, tapi bukan dalam hal yang negatif. Oke, tanyakan kepada anak-anak bagaimana mereka ingin menyelesaikan masalah mereka seperti yang tadi. Kemudian kembangkan kemandirian, fokus pada semua kekuatan anak, kita sudah singgung tadi. Ingat kakak-kakak, ketika kita menjelaskan sesuatu kepada adik-adik kita, oke, kita harus bersikap fleksibel. Bersikap fleksibel bukan berarti mengorbankan prinsip atau peraturan yang sudah kita buat, tetapi eee, pendekatan kita, hendaklah kita melihat kebutuhan masing-masing anak-anak kita. Oke, kakak-kakak di dalam kelas kita nantinya ada mungkin, ada anak-anak kita atau adik-adik kita yang seperti saya sudah sebutkan kembali diciptakan Tuhan dengan keunikan yang berbeda. Bukan berarti mereka punya kekurangan, tetapi itu unik karena kadang anak-anak itu akan membuat kita mengerti banyak hal dan membuka, pintu kepada hikmat. Jadi, seperti, adik-adik kita yang mungkin, mmm, autis misalnya. Kakak-kakak tahu mereka diciptakan Tuhan untuk mengajarkan kepada kita keteraturan. Karena adik-adik kita, mereka sangat-sangat menghargai keteraturan. Dan kalau kita mau belajar teratur ke mereka dan konsistensi, itu belajar dari adik-adik kita, ya. Jadi, perhatikan bahwa mereka akan belajar bersama-sama. Dukungan kita yang kita berikan itu sangat penting untuk mereka. Kemudian, mari kita berfokus kepada kemampuan mereka daripada disabilitas mereka atau ketidakmampuan mereka. Lihat lihat apa apa hal-hal yang hebat dari mereka kita pelajari dan kita
komunikasikan dengan adik-adik kita yang lain, sehingga mereka melihat juga bahwa walaupun sepertinya, teman ini berbeda, tapi mereka punya hal-hal yang sangat luar biasa yang perlu kita pelajari. Ingat kakak-kakak ketika kita akan menghadapi adik-adik kita, penting sekali kita untuk selalu mengekspan atau memperluas pengetahuan dan keterampilan kita. Kita menjadi pembina, kita menjadi instruktur buat adik-adik kita, artinya kita juga harus mau dibina. Ketika kita menjadi guru buat mereka, artinya kita juga harus menjadi murid. Sehingga kita bisa menciptakan sebuah learning styles yang lebih baik dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan adik-adik kita. Ya, kita perlu juga untuk menghargai mereka, kemudian juga menghargai nilai-nilai mereka. Juga kita perlu merayakan perbedaan, ya. Jadi perbedaan itu bukan sesuatu hal yang harus ditakuti, tapi satu hal yang penting untuk kita, tahu supaya kehidupan kita lebih berwarna, ya. Dan adik-adik kita bisa melihat banyak sekali hal yang perlu dipelajari dengan adanya perbedaan tersebut. Bukan untuk dipertentangkan, tetapi perlu dipelajari dan dilihat apa yang baik. Perlu sekali untuk membuat mereka, mengerti, tentang hal-hal seperti itu, melatih mereka supaya mereka mempunyai respect dan juga empati kepada orang lain. Nah, eee, ini ada beberapa tips, bukan untuk special needs students aja atau spesial anak-anak aja, tidak. Tetapi untuk semua anak-anak kita. Seorang pembina atau seorang konselor, kita harus ingat bahwa kita harus sangat sabar melatih mereka. Kita harus juga fleksibel, kita harus perhatian sama mereka. Kemudian sebisa mungkin kita bisa membuat, cara pengajaran yang lebih personal. Dengan pertolongan Tuhan saya percaya kita mampu. Lalu kemudian ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ingat, tenang. Mereka adalah anak-anak kita, mereka adalah anak-anak titipan Tuhan yang perlu kita jaga dan perlu kita latih. Jadi kalau kita pun sudah, sangat, ketika ada masalah muncul kita sudah langsung marah-marah, emosian, wah adik-adik kita ini jadi takut sama kita. Jadi kita harus di dalam situasi apapun latih ketenangan kita, supaya ketika kita akan, membantu adik-adik kita, kita akan diberikan hikmat lagi karena kita lebih tenang. Kemudian kakak-kakak ini yang paling penting, find the joy. Ya, ketika kita akan melatih adik-adik kita, ingat kita dulu harus joy, harus sukacita dulu. Jangan sampai kita hanya melatih mereka karena misalnya tuntutan tuntutan dari klub kita, Master Guide, tidak kakak-kakak. Tapi apa yang akan kita lakukan itu adalah karena kita senang, senang melayani Tuhan, sedang senang melayani adik-adik kita. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita juga perhatikan supaya dalam pelatihan adik-adik kita, kita bisa lebih baik kita akan lebih bisa dipersiapkan dan juga lebih bisa terkontrol kelas-kelasnya, classroom management kita akan lebih baik, ya. Nih, kita harus memperhatikan bahwa persiapan itu penting, termasuk persiapan, persiapan dalam mempersiapkan adik-adik kita. Jadi sebelum kita akan memulaikan sesuatu, kita buat introduction dulu, persiapan apa yang akan kita lakukan hari ini, ya, apa yang akan kita lakukan minggu depan. Jadi kita sudah mempersiapkan mereka. Kemudian kita juga harus bisa membuat schedule ya, yang lebih yang lebih reguler. Oke, walaupun nanti schedule itu atau jadwal itu berubah, tidak apa-apa, tetapi cara kita untuk merubah itu harus selalu dikomunikasikan. Sehingga itu akan menjadi hal yang sangat diatur untuk kebaikan adik-adik kita. Kemudian dalam hal tertentu ada hal-hal kita dituntut untuk spontan, kita harus siap untuk itu. Kemudian kita juga harus bisa meredahkan sesuatu hal yang akan sangat mengganggu di dalam aktivitas. Dalam hal ini misalnya kalau kita mau mengajarkan adik-adik kita supaya mereka itu mau duduk diam, kita juga mengajarkan mereka gimana cara duduk diam. Kita buat mereka bermain bermain duduk diam. Oke kakak-kakak, adik-adik kakak akan kasih 10 detik ya. Siapa yang bisa tahan atau siapa yang bisa diam dalam waktu 10 detik. Nah, itu akan selain membuat mereka itu lebih
lebih memperhatikan kita, itu juga akan membuat mereka itu berdiam dengan otomatis. Dalam arti mereka berdiam karena bukan dipaksa, tapi mereka merasakan joy dalam berdiam itu karena buat mereka itu game. Kemudian ketika kita akan mengajarkan adik-adik kita, ingat bahwa penting sekali untuk selalu melatih skill kita, keterampilan kita. Selalu belajar kakak-kakak, dari siapapun, dimanapun. Tentunya dengan selalu meminta pertolongan Roh Suci, supaya apa yang kita dapatkan atau pengetahuan yang kita pelajari itu membawa sebuah hal yang positif. Kemudian ketika kita akan memberikan kepada mereka informasi, coba informasi itu dibuat dengan sebaik mungkin, dengan sesederhana mungkin, ya jangan langsung, oke adik-adik ini, kita langsung jeber semuanya ya, tapi buatlah itu satu-satu, break it down supaya adik-adik kita mengerti dulu satu, praktekkan yang satu lalu mulai yang satu lagi, atau memberikan informasinya dengan lebih teratur, jangan sampai adik-adik kita bingung ini dari mana ke mana ya, jadi harus dengan pelan-pelan, dengan lebih jelas dan lebih teratur. Kemudian yang tadi ada hubungannya dengan pemberian atau memberikan informasi, buatlah itu sederhana mungkin ya dan juga konsisten mungkin sehingga adik-adik kita itu akan lebih fokus untuk mengerti. Oke, itu dia topik kita untuk episode 103. Kalau kakak-kakak ada pertanyaan, kakak-kakak boleh bertanya lewat email ataupun dengan WhatsApp yang sudah ada di layar, kakak-kakak boleh menghubungi saya. Nah, ingat kakak-kakak tugasnya ada berapa hewan yang kakak-kakak dapatkan? Tolong di komen. Kemudian hewan-hewan itu apa aja dan karakter-karakter positif dari setiap hewan itu apa dan bagaimana itu dihubungkan dengan adik-adik kita. Lalu yang tadi, kalau misalnya di dalam kelas ada adik-adik kita yang seperti tadi ya, sepertinya membangkang ya, tapi sebenarnya tidak ya. Mereka lebih ke pemikiran yang lebih ke kritis. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, itu dia presentasi saya. Semoga dengan pertolongan Roh Suci, kakak-kakak akan mendapatkan hal-hal yang baru. Kalaupun bukan hal yang baru, hal-hal yang bisa diasah lebih baik lagi, sehingga pelayanan kita akan lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semua, dan sampai jumpa di klub training selanjutnya. Dan apa yang kita lakukan, biarlah itu akan selalu membawa adik-adik kita kepada salib Kristus, dan selalu apa yang kita lakukan itu dilakukan dengan rendah hati, sehingga Tuhan saja yang akan dipermuliakan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.